Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Semoga sehat selalu. Perkenalkan nama saya Tirza Nesti SPD. Saya adalah mahasiswa PPG calon guru. Oke, di sini saya ditemani sama ibu-ibu calon guru hebat dari PPG calon guru Universitas Bung Hatta. Yang pertama ada Ibu Sifatullah Hamid SPD. Halo Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Iya, Ibu Tirza, Alhamdulillah saya Oke. dalam keadaan sehat. Ibu gimana, Bu? Gimana Alhamdulillah keadaannya, sehat Bu? Ibu. Oke, yang kedua ada Ibu Rika Rahmi SPD. Bagaimana kabarnya Ibu Rika Rahmi? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, sehat selalu Ibu. Yang ketiga ada saya ditemani dengan Ibu Ulya Syarifatul Hayanis SPD. Oke Bu, bagaimana kabarnya Ibu? Baik, Ibu. Alhamdulillah sehat, Ibu. Dan terakhir saya ditemani dengan Ibu Siska Oktariza SPD. Halo Ibu Siska, bagaimana kabarnya Ibu Siska? Iya, Ibu Tirza. Alhamdulillah kabarnya baik, Ibu Tirza. Oke, di sini saya bersama rekan-rekan saya akan membahas mengenai topik 4 perencanaan dan perencanaan kurikulum, yaitu mengenai Where to. Nah, di Where to ini adalah dasar dari desain perencanaan pembelajaran. Oke, langsung saja ya semuanya. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Rika Rahmi. Halo Ibu, dengar Ibu? Halo, dengar Bu. Oke. Oke, Bu Rika Rahmi. Apa tujuan dari pembelajaran Anda, Bu Rika Rahmi? Ya, baik Ibu Tirza. Tujuan pembelajaran saya ialah saya akan menyebutkan tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua yang saya laksanakan, yaitu peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor penyebab konflik dalam kehidupan masyarakat yang beragam, Ibu. Oke, materinya tentang konflik ya, Ibu. Iya, Ya. tentang konflik dalam keberagaman. Oke, Bu. Yang kedua, Bu. Bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran, Ibu? Kalau dilihat dari tujuan pembelajaran, posisi peserta didik saya tersebut ialah karena kan kompetensi yang diharapkan ada pada diri peserta didik tersebut yaitu menganalisis. Berarti posisi kemampuan peserta didik ialah berada pada ranah kognitif karena tujuan dari pembelajaran tersebut mengharapkan peserta didik mampu memiliki pengetahuan terkait faktor-faktor penyebab konflik dalam keberagaman masyarakat. Nah, kalau dilihat dari aspek kompetensi dari ranah kognitif menurut taksonomi Bloom, maka kemampuan peserta didik tersebut berada pada level C4, Ibu, yaitu pada level analisis. Sebagaimana yang dikatakan tadi, bahwa kata kerja operasional yang saya gunakan dalam tujuan pembelajaran itu ialah peserta didik mampu menganalisis. Nah, kata analisis ini berarti peserta didik tersebut diharapkan memiliki kemampuan menghubungkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Sehingga peserta didik tidak hanya mampu memahami, tetapi mampu uh, melihat faktor-faktor penyebab konflik tersebut dalam kehidupan masyarakat dengan lebih mendalam. Nah, berarti di sini juga dituntut kemampuan peserta didik untuk memiliki pemikiran yang analisis dan kritis sebagaimana yang diminta oleh kurikulum Merdeka, yaitu peserta didik mampu berpikir secara hot, yaitu Hick-Hair Order Thinking Skill. Begitu, Ibu. Oke, sangat menarik ya, Ibu. Oke, Bu, kalau untuk ya, eh, mengapa tujuan pembelajaran Ibu seperti itu, Bu? Ya, baik Ibu Tirza. Tujuan pembelajaran saya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yaitu peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor penyebab konflik dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Mengapa tujuan pembelajaran saya seperti itu? Karena umumnya tujuan pembelajaran itu kan paling tidak harus memuat dua hal, yaitu kompetensi dan konten. Nah, mengapa saya merumuskan tujuan pembelajaran seperti itu? Karena tujuan pembelajaran itu sebagaimana hal yang telah saya sebutkan tadi memuat kompetensi dan konten. Kompetensinya yaitu peserta didik mampu menganalisis dan kontennya yaitu faktor-faktor penyebab konflik dalam kehidupan masyarakat yang beragam.
Itu alasannya Ibu, kenapa saya merumuskan tujuan pembelajaran seperti itu. Ya, jadi harus memuat kompetensi dan konten ya, Ibu. Iya, sebenarnya selain memuat kompetensi dan konten, tujuan pembelajaran ini, kalau yang lebih kompleksnya ya Ibu, tujuan pembelajaran itu harus memuat unsur audien, behavioral, condition, dan degree. Namun saya di sini lebih memilih yang simpelnya saja, yaitu memuat kompetensi dan konten Ibu. Baik, Bu. Bu, tentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja, Bu. Kalau misalnya unjuk eh, unjuk kinerja yang saya gunakan di sini yaitu kan kalau unjuk kinerja yang ada di kurikulum Merdeka itu yang pertamanya kan ada mengamati. Iya, Bu. Mengamati, kalau misalnya unjuk kinerja yang ada di kurikulum Merdeka itu yang pertama mengamati, menanya, mengumpulkan, menalar atau menganalisis, mencipta atau berkarya, dan menyajikan. Nah, kalau unjuk kinerja yang ada dalam sesuai dengan tujuan pembelajaran saya ialah saya akan berusaha untuk memberikan sebuah studi kasus kepada peserta didik. Kemudian studi kasus tersebut berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang beragam. Kemudian peserta tersebut akan diarahkan untuk menganalisis apakah dalam studi kasus tersebut apa penyebab terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat tersebut. Nah, di sini unjuk kinerjanya akan dimulai dari tahapan peserta didik diarahkan kepada proses mengamati, yaitu peserta didik diberikan kasus nyata tentang keberagaman, kemudian mereka diarahkan membaca kasus tersebut agar dapat memahaminya apakah kasus tersebut memuat kasus keberagaman yang bisa dilihat uh, potensi konflik di dalam kasus tersebut. Kemudian lanjut kepada tahapan menanya. Menanya ini setelah peserta didik mampu memahami apakah kasus tersebut memuat potensi konflik dalam faktor-faktor penyebab konflik dalam keberagaman. Kemudian mereka dipersilahkan untuk membuat daftar-daftar pertanyaan terkait apa saja yang berkaitan dengan potensi-potensi konflik yang ada dalam kasus tersebut sesuai dengan kasus yang telah dibaca tadi. Nah, kemudian setelah mereka membuat daftar-daftar pertanyaan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kasus-kasus yang telah diberikan tadi, maka mereka akan mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan yang telah dibuatnya tadi terkait dengan kasus yang diamati sebelumnya. Nah, kemudian mereka akan menganalisisnya. Menganalisis ini berarti mereka menghubungkan uh, kasus yang terjadi itu dengan informasi-informasi yang dia dapatkan dari literatur terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan konflik dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Dan kemudian mereka akan mencipta atau berkarya, yang mana hasil analisis mereka tersebut akan dituangkan dalam sebuah karya tulis yang dimuat dalam sebuah double folio. Kemudian mereka akan menyajikannya dalam sebuah diskusi atau bukan diskusi, tapi dalam sebuah presentasi di depan kelas, sehingga mereka akan mendapatkan tanggapan dari teman-teman mereka yang lainnya terkait dengan hasil analisis mereka terhadap kasus yang telah diberikan tadi. Demikian, Ibu. Oke, Bu. Untuk pertanyaan terakhir, Bu, apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami, Bu? Kalau kriteria yang akan dinilai untuk yang dipahami, karena di sini yang tujuannya ialah peserta didik tersebut mampu menganalisis faktor-faktor. Karena tujuannya di sini kan tadi peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor penyebab konflik dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Nah, maka tujuan yang akan kriteria yang akan dinilai yaitu peserta didik tersebut memiliki pemahaman terhadap konteks kasus-kasus yang menyebabkan potensi konflik dalam kehidupan masyarakat yang beragam, yakni apakah siswa memahami latar belakang dan situasi konflik dalam contoh kasus yang diberikan. Kemudian yang kriteria yang dinilai ialah bagaimana peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik yang ada dalam kasus yang telah diberikan tersebut. Yang kemudian faktor yang dinilainya yaitu ketajaman analisis peserta didik dalam mengidentifikasi potensi-potensi atau faktor-faktor penyebab konflik dalam kehidupan masyarakat yang beragam dilihat dari kasus yang telah diberikan tadi. Sekian, Ibu. Oke, sangat menarik ya Ibu Rika Rahmi. Ya, terima kasih Bu Rika Rahmi. Untuk lembar kerja H,
Saya ingin bertanya kepada Ibu Sifatullah Hamid, Ibu Siska, Bu Sifatullah Hamid. Iya, Bu Tirza. Oke, Bu Sifa. Untuk pertanyaan pertama, Bu Sifa, bagaimana caranya mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja, Bu? Baik Bu Tirza. Nah, dalam mengunggah pemikiran dan melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, cara yang pernah saya lakukan itu ada dua. Yang pertama, memberikan pertanyaan pemantik yang mendukung. Nah, cara yang dilakukan adalah bagaimana kita mampu memberikan pertanyaan tersebut dengan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang kontekstual di sekitar peserta didik terkait dengan materi yang akan disampaikan. Nah, hal ini pernah saya ajarkan pada saat mengajar dengan memberikan pertanyaan pemantik terkait dengan materi identifikasi potensi konflik dalam masyarakat yang beragam. Nah, contoh pertanyaan pemantik yang pernah saya berikan kepada siswa, yang pertama itu konflik apa yang sedang atau pernah terjadi di lingkunganmu, kemudian apa faktor penyebab konflik, dan apa upaya dalam mengatasi konflik tersebut. Nah, dari pertanyaan itulah bagaimana saya dapat melihat bagaimana kemampuan awal siswa terkait dengan materi yang akan diajarkan nantinya. Nah, dari pertanyaan itu juga dapat membantu siswa dalam berpikir kritis, meningkatkan motivasi belajar, dan mendorong partisipasi dalam pembelajaran, di mana siswa aktif dalam menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian dari jawaban siswa itulah saya juga memberikan apresiasi terhadap jawabannya dan memberikan pemahaman lebih mendalam terkait dengan materi yang dalam mengaitkannya dengan lingkungan nyata siswa. Kemudian karena ketika saya memberikan pemahaman tersebut, bagaimana saya juga mampu mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa, maka peserta didik itu pun juga akan lebih memahami dan mempunyai pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan materi itu. Kemudian cara yang kedua, saya juga menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, untuk melibatkan semua peserta didik, maka saya akan menggunakan model tersebut yang dilaksanakan secara berkelompok kecil. Nah, dalam pembelajaran itu saya akan membagi siswa terkait dengan kelompok-kelompok kecil yang berdasarkan dari tingkatan kemampuan anak-anak tersebut gitu. Nah, saya dalam pembelajaran itu saya menyajikan kasus-kasus atau konflik dalam keberagaman. Nah, di mana manfaat dari model ini siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, di mana mereka akan belajar dalam memecahkan masalah dengan logis dan analitis. Model ini juga dapat mengembangkan keterampilan kolaboratif, di mana siswa akan bekerja sama dalam kelompok untuk menganalisis konflik tersebut, membagikan pengetahuan dan bekerja sama dalam mencapai pemahaman yang lebih baik. Dengan diskusi juga melibatkan keaktifan dari semua peserta didik saat presentasi, di mana adanya umpan balik dari kelompok lain ketika salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, gitu kan. Nah, kemudian dari itulah bagaimana semua peserta didik aktif dan terlibat semua dalam pembelajaran. Seperti itu, Ibu Tilza. Ibu Sifa. Untuk pertanyaan kedua, Bu Sifa, situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar yang menarik, konkret, dan sangat penting, Bu? Baik Bu Tiza, nah terkait dengan situasi yang dapat melibatkan peserta didik dalam membuat ide besar itu, situasi yang pertamanya itu bagaimana pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student centered learning. Nah, di mana peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran. Mereka belajar dalam berpikir kritis, kreatif, dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Nah, sehingga dalam proses belajar, saya juga mengaitkan pembelajaran dengan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, gitu kan. Nah, dengan menyajikan sebuah video mengenai permasalahan nyata pada kondisi lingkungan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Dan peserta didik juga akan menganalisis permasalahan tersebut dan memberikan pertanyaan bagaimana penyebab, dampak, dan solusi dalam permasalahan itu. Kemudian situasi yang kedua yaitu situasi kelas yang menerima pendapat dan kritik peserta didik secara terbuka tanpa menjatuhkan pendapat lain. Nah, misalnya dalam diskusi kelompok itu kan peserta didik mampu berempati ketika teman menampilkan presentasinya, sehingga teman yang lain memberikan apresiasi, kritik, saran yang mendukung,
dan mengajukan pertanyaan, sehingga semua peserta didik akan terlibat aktif dalam diskusi tanpa menjatuhkan atau menyalahkan jawaban dari temannya. Itu, Bu. Bu Siva. Untuk pertanyaan yang ketiga, Bu Siva, bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi, Bu? Pendekatan penyampaian materinya tuh yang pertama penggunaan materi pembelajaran yang bersifat kontekstual berdasarkan lingkungan sekitar. Nah, seperti yang telah saya contohkan pada pertanyaan pertama mengenai contohnya pada saat pertanyaan pemantik itu kan. Nah, di mana misalnya saya akan memberikan penjelasan terkait contoh konflik sekitar peserta didik dan saya juga memberikan pertanyaan dan analisis dari siswa terkait dengan contoh konflik yang pernah mereka temui dan memberikan umpan balik terkait jawaban-jawaban yang telah mereka sampaikan. Yang kedua yaitu bagaimana penyampaian materi dengan memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran. Misalnya bagaimana saya juga menggunakan media PowerPoint atau video pembelajaran dengan menyajikan kasus-kasus terbaru yang relevan dengan materi pembelajaran. Nah, dengan hal ini juga mampu dalam menampung gaya belajar siswa, itu visual dan audio visual gitu. Dan dari video pembelajaran itu juga saya dapat menanyakan bagaimana pendapat siswa, sehingga mereka mampu dituntut dalam berpikir secara kritis dan aktif dalam belajar. Seperti itu, Bu. Oke, Bu Siva. Peluang macam apa yang bisa menopang minat belajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit? Baik Bu, pasti tentunya kalau dalam pembelajaran pasti ada situasi di mana siswa merasa bosan atau jenuh dan sulit dalam memahami dan menangkap pembelajaran. Nah, peluang macam apa yang bisa menopang minat belajar itu, yang pertama dalam pembelajaran sekali diselingi dengan ice breaking gitu kan Bu. Nah, ice breaking yang digunakan itu yang saya gunakan bernama bola kebudayaan. Nah, di mana dalam permainan tersebut semua peserta didik akan bernyanyi salah satu lagu daerah gitu. Nah, saat mereka bernyanyi itu disertai dengan memegang spidol. Jadi bergiliran-bergiliran lah mereka memegang spidolnya gitu. Nah, ketika saya suruh berhenti, siapa yang memegang terakhir spidol tersebut akan menjawab pertanyaan saya terkait dengan materi pembelajaran, yaitu apakah Anda atau kalian pernah mengalami atau melihat contoh konflik yang ada dalam lingkungan mereka. Nah, dengan ice breaking itu peserta didik itu akan bermain sambil belajar dengan memberikan analisisnya terkait dengan pertanyaan yang saya ajukan. Nah, yang kedua itu bagaimana pembelajaran diselingi dengan cerita pengalaman yang dapat memotivasi peserta didik. Nah, hal ini saya lakukan dengan memberikan contoh konflik yang pernah saya temui di lingkungan gitu. Nah, dengan cerita tersebut saya dapat merangsang imajinasi mereka terkait masalah yang saya ceritakan. Dengan begitu, mereka akan mengambil kesimpulan dan mampu dalam mengaitkannya dengan konsep. Hal lain dalam motivasi, peserta didik juga di mana saya pernah memberikan sebuah tugas terkait dengan materi pembelajaran. Namun jawaban yang mereka berikan itu dalam tanda kutip tidak sesuai dengan pertanyaan yang saya berikan gitu. Nah, tapi walaupun mereka menjawab pertanyaan yang tidak sesuai itu, tapi saya tetap memberikan apresiasi terhadap tugas-tugas yang telah mereka sampaikan gitu. Tapi untuk bagaimana saya juga memberikan penjelasan ulang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai gitu dari tugas yang diberikan gitu. Nah, dari penjelasan itulah ada hasil mereka mampu dalam memperbaiki dari tugasnya dan jawaban yang mereka buat itu bagus dan sesuai dengan harapan yang saya inginkan. Seperti itu, Bu. Jadi, yang pertama dengan ice breaking ya, Bu. Yang kedua dengan pengalaman dengan memberikan contoh nyata seperti itu, Bu. Ya, ya seperti itu, Bu. Yang pernah saya lakukan pada saat pembelajaran. Oke, Bu. Untuk pertanyaan kelima, Bu, apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan, dan ketidakmampuan memutuskan? Baik Bu Tiza, terkait dengan hambatan itu yang pernah saya alami pada saat pembelajaran di kelas, yang pertama itu sarana dan prasarana yang kurang memadai. Nah,
dalam meningkatkan minat dan motivasi pelajar sekolah didik dan pelajaran juga dipengaruhi oleh lingkungan kelas yang aman dan nyaman. Nah, kondisi tersebut seperti misalnya kekurangan dalam fasilitas belajar, yaitu meja belajar, kursi, dan kipas angin. Nah, terutama ketika saya mengajar itu di jam siang gitu kan Bu. Jadi kurangnya fasilitas seperti kipas angin itu juga akan mempengaruhi menurunnya motivasi belajar anak karena mereka tuh tidak fokus dalam proses pembelajaran gitu. Nah, kemudian peserta didik kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Nah, dalam proses belajar ada sebagian dari peserta didik yang aktif dan mampu mempertahankan minat dan motivasinya dari awal belajar sampai akhir gitu. Nah, tapi ada juga dari beberapa peserta didik yang kurang aktif. Misalnya ada peserta didik yang main HP, kemudian keluar masuk dan tidur. Nah, ini juga dipengaruhi oleh salah satu kurangnya fasilitas tadi gitu. Karena jam belajar saya itu juga jam siang gitu. Jadi hal ini juga mempengaruhi bagaimana menurunnya minat dan motivasi belajar anak. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi kelas tadi yang telah saya sampaikan. Seperti itu, Bu. Oke, Bu Sifatul Hamid. Untuk lembar kerja Export Equip Experience, untuk pertanyaan pertama, bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting, Bu? Baik, Bu Tiza, terkait dengan pertanyaan tadi, cara peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting itu, yang pertama, bagaimana kita mampu mengenalkan sebuah fenomena yang menarik gitu. Nah, di mana siswa tentunya akan bosan jika pembelajaran hanya berkutat dengan materi aja gitu, terutama dalam buku. Nah, maka saya dapat memperkaya siswa dengan menyuguhkan fenomena-fenomena baru dan menarik berkaitan dengan materi pembelajaran. Kemudian dengan begitu siswa akan antusias dan adanya rasa ingin tahu serta otomatis akan menimbulkan banyak pertanyaan dan mereka terlibat aktif saat diskusi terbuka antara guru tentang fenomena yang telah saya sajikan dalam proses pembelajaran. Kemudian juga cara yang kedua dengan membentuk kelompok belajar. Nah, di mana saya juga mampu dalam menciptakan pembelajaran dengan adanya kolaborasi, itu dengan membuat kelompok belajar untuk mendiskusikan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang telah saya berikan kepada siswa. Dengan begitu, siswa akan mampu bekerjasama dan saling bertukar informasi dalam dalam mencari dan memecahkan permasalahan itu. Ketiga, dengan memberikan penghargaan. Nah, seperti yang salah saya jelaskan tadi, ketika guru dapat memberikan stimulus untuk bertanya dengan memberikan reward atau penghargaan, di mana saya pernah memberikan tanda bintang jika ada siswa yang aktif dan mampu dalam menjawab pertanyaan yang telah saya ajukan. Dengan begitu, siswa akan termotivasi untuk tidak hanya sekedar dalam belajar saja, tapi juga mampu dalam menjawab pertanyaan yang saya berikan. Nah, dengan keaktifan tersebut, siswa juga merasa yakin dan percaya atas jawaban dari pertanyaan yang saya berikan. Seperti itu, Bu. Oke, sangat menarik ya jawabannya Bu Sifatullah Hamid. Terima kasih banyak Bu Sifatullah Hamid atas kesempatan dan jawabannya. Nah, untuk pertanyaan kedua, saya akan bertanya pada Ibu Rika Rahmi. Ibu Rika Rahmi, apakah masih standby? Iya, Bu, masih. Oke, Bu Rika Rahmi. Eh, saya ingin tanya, kegiatan belajar apa untuk menampilkan kemampuan puncak siswa? Pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting, Bu? Nah, baik Bu Tirza. Menurut saya, pengalaman yang dapat dilakukan untuk menampilkan pemahaman puncak peserta didik ialah terkait materi dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berbasiskan yang menuntut peserta didik untuk memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, berkolaborasi dan bekerja sama dengan rekan-rekannya dalam sebuah kelompok. Nah, artinya saya akan
dapat melihat bagaimana pengalaman peserta didik tersebut dengan mengarahkan peserta didik untuk berdiskusi dalam sebuah kerja kelompok, Ibu, yang mana nanti akan diberikan sebuah studi kasus, kemudian mereka akan menganalisis kasus tersebut dalam dinamika kelompok. Dan di sini akan terlihat kemampuan peserta didik dalam berkolaborasi, dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, dan bagaimana mereka saling membantu untuk menyelesaikan mencapai tujuan pembelajaran, dan bagaimana cara mereka menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pemikiran-pemikiran analitis dan kritis, dan bagaimana cara mereka menyampaikan hasil dari studi kasus yang telah mereka laksanakan dalam kelompok dalam sebuah presentasi di depan kelas. Nah, mungkin itu yang dapat dijadikan sebagai penampilan kemampuan puncak peserta didik jika dilakukan di kelas, Ibu. Kemudian kalau yang dilakukan di luar kelas itu seperti meminta peserta didik melaksanakan sebuah refleksi pribadi, yang mana bagaimana mereka menerapkan materi yang telah mereka pelajari di kelas dalam kehidupan sehari-hari, seperti materi yang saya bahas tadi, yaitu terkait dengan faktor-faktor penyebab konflik. Mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan memikirkan atau mengamati apakah dalam kehidupan sehari-hari mereka pernah terlibat dalam sebuah konflik, yaitu sehingga mereka bisa mengidentifikasi apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya atau faktor-faktor yang menyebabkan mereka sampai kepada sebuah keadaan yang menimbulkan konflik tersebut. Itu akan lebih memberikan pengalaman nyata kepada mereka. Mungkin demikian, Ibu. Oke, terima kasih Bu Rika Rami. Untuk lembar kerja selanjutnya, yaitu lembar kerja R, Rating Revisit Revise, saya akan bertanya kepada Ibu Elia Syarifatul Hayanis. Halo Ibu. Halo Ibu. Nah, oke Bu. Untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Oke, baik. Terima kasih Ibu. Sebagai guru muda, saya percaya bahwa membimbing peserta didik untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting adalah langkah yang penting sekali dalam proses pembelajaran. Nah, untuk melakukannya, saya akan menggunakan pendekatan yang mana pendekatannya itu tentunya interaktif, reflektif, dan berpusat pada siswa atau peserta didik. Oke. Hal yang pertama akan saya lakukan itu akan kita mulai dengan mengajak peserta didik untuk mengingat kembali apa yang telah mereka pelajari melalui diskusi kelompok kecil. Nah, bisa dimuat dengan pertanyaan terbuka seperti kalau misalnya kita berbicara tentang konflik, nah tentunya kita harus bertanya terlebih dahulu kepada peserta didik terkait pemahaman mereka tentang apa yang dimaksud dengan konflik tersebut. Nah, tentunya hal tersebut akan sangat penting untuk mengembangkan konsep-konsep dan juga memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengekspresikan pemahaman awal mereka. Kemudian, saya juga akan memperkenalkan aktivitas yang sedikit menantang pemikiran mereka. Nah, contoh aktivitasnya itu kayak mengkaitkan hal konsep tersebut dengan kehidupan mereka pribadi gitu. Sebagai contoh, kalau misalnya kita mata pembelajaran kita tentang konflik, tentunya kita mengkaitkan dengan contohnya kayak yang lagi trending banget gitu di kehidupan kita, tentunya contohnya kayak pungli. Nah, nanti tentunya pungli ini pasti kontras sekali dengan kehidupan kita. Banyak orang yang bisa saja terjadi konflik, maka dari itu kita kaitkan contoh kasus apa namanya pungli tersebut dalam proses pembelajaran. Kemudian juga saya akan mendorong refleksi pribadi dengan meminta mereka menuliskan atau berbagi pendapat tentang bagaimana pemahaman mereka. Bisa saja ada pemahaman tentang konflik tersebut yang berbeda, kemudian ditentang oleh teman yang lain. Nah, tentangan-tentangan tersebut kan adalah perbedaan-perbedaan pendapat yang tentunya di situ juga bisa menambah ilmu pengetahuan dari peserta didik itu sendiri. Kemudian sebagai guru muda, saya juga akan memanfaatkan teknologi. Nah, di zaman digital ini, teknologi kan merupakan sarana yang sangat amat tepat jika kita manfaatkan. Terlebih kita merupakan guru-guru yang profesional, tentu kita harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Contohnya
itu seperti kuis interaktif, kita gunakan Quizizz atau Kahoot, juga bisa menggunakan PowerPoint atau media interaktif lainnya di aplikasi pembelajaran, juga bisa menggunakan video pendek, yang mana media-media tersebut tentunya akan memancing rasa ingin tahu peserta didik terkait materi pembelajaran yang akan kita bahas. Seperti itu, Ibu. Sangat menarik sekali ya Bu. Yaitu yang pertama itu dengan mengajak peserta didik untuk mengingat kembali dengan kelompok kecil ya Bu. Yang kedua yaitu dengan mengaitkan dengan contoh nyata. Dan yang ketiga yaitu mendorong peserta didik untuk berpendapat. Dan yang terakhir dengan memanfaatkan teknologi ya Bu. Oke. Betul sekali, Ibu. Pertanyaan yang kedua, Bu, bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik? Oke, baik Ibu. Jadi untuk meningkatkan produk dan pertunjukan peserta didik melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik, ada beberapa langkah yang bisa diterapkan secara sistematis ya. Jadi yang pertama itu tentunya penilaian diri yang terarah. Jadi saya akan mengajak peserta didik untuk merefleksikan karya atau penampilan mereka sendiri dengan panduan pertanyaan spesifik seperti apa yang sudah saya lakukan dengan baik, kemudian apa yang masih kurang, dan bagaimana yang bisa diperbaiki. Nah, ini membantu mereka mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya secara mandiri. Kemudian, ada yang kedua, umpan balik yang konstruktif. Maksudnya adalah dengan memberikan umpan balik yang jelas. Nah, spesifiknya itu berorientasi pada solusi dari gurunya. Jadi, ada dari gurunya, teman sebaya, dan pihak lain. Contohnya, bukan hanya mengatakan ini perlu diperbaiki. Nah, tetapi dengan seperti ini, penjelasan ini atau penjelasan di bagian ini kurang detail. Bisa ditambahkan contoh yang konkret atau yang lebih jelas, gitu, seperti itu. Kemudian ada yang ketiga, prioritas area revisi. Jadi, maksudnya ini berdasarkan penilaian diri dan umpan baliknya, kita harus membantu peserta didik menentukan aspek mana yang paling perlu dipertingkatkan, seperti struktur, kreativitas, atau penyampaian fokus pada satu atau dua elemen supaya dia tidak tidak aur-auran gitu ya istilahnya. Kemudian ada yang keempat, rencana revisi. Nah, jadi di rencana revisi ini kita mendorong peserta didik untuk membuat rencana singkat tentang bagaimana mereka akan memperbaiki karya mereka. Misalnya jika pertunjukannya kurang atau materinya melenceng gitu. Jadi mereka perlu menambah informasinya lebih detail lagi begitu. Kemudian yang kelima ada praktik dan literasi. Jadi di sini kita memberikan kesempatan untuk menerapkan revisi baik melalui latihan tambahan atau revisi produk. Nah, produk ini bisa diulang beberapa kali untuk hasil yang lebih baik di bagian praktik dan literasinya. Kemudian yang terakhir ada evaluasi ulang. Nah, kemudian setelah kita revisikan, kita melakukan penilaian ulang. Nah, penilaian ulang ini bisa oleh peserta didik itu sendiri atau juga bisa bersama kita guru-guru untuk melihat perkembangan dan memastikan umpan balik sebelum ditindaklanjuti kembali. Nah, seperti itu, Ibu. Untuk pertanyaan ketiga, Bu Lia, bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Oke, terima kasih Ibu. Jadi untuk mendorong peserta didik merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka, jadi saya akan mengajukan pertanyaan reflektif. Nah, pertanyaan reflektif itu adalah pertanyaan yang memancing introspeksi diri peserta didik itu sendiri. Contohnya itu kayak apa yang saya pelajari hari ini, terus juga ada lagi apa yang paling menantang dan bagaimana cara saya mengatasinya gitu. Terus juga apa yang bisa saya lakukan lebih baik lagi gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini itu bisa diberikan secara lisan atau juga secara tulisan. Terus juga ada jurnal atau catatan refleksi. Nah, jadi kalau misalnya di jurnal atau catatan refleksi ini, jadi saya akan meminta peserta didik menuliskan
jurnal harian mereka atau mingguan mereka tentang pengalaman belajar mereka gitu. Jadi mereka seperti menulis diary gitulah. Jadi mereka mendeskripsikan apa saja yang sudah berhasil atau ada hal yang gagal bagi mereka, hal yang sulit bagi mereka, dan juga mungkin ada rencana-rencana yang akan mereka rencanakan seperti itu. Kemudian ada diskusi kelompok. Jadi kalau misalnya di bagian diskusi kelompok ini ada memuat sebuah menjadikan kayak fasilitas sesi, fasilitas berbagi gitu antar peserta didik. Jadi mereka bisa menceritakan apa yang mereka pelajari atau mereka rasakan tentang proses belajar mereka gitu. Jadi di diskusi kelompok itu kan antar peserta didik, jadi mereka bisa apa namanya memicu refleksi lebih dalam antara bagaimana pendapat dari temannya gitu. Kemudian ada checklist atau rubrik diri. Nah, kalau checklist atau rubrik diri ini, saya sediakan alat penilaian diri berupa daftar periksa atau rubrik sederhana yang mencakup aspek-aspek seperti usaha, pemahaman, atau keterampilan. Inilah yang akan membantu mereka untuk mengevaluasi diri secara terstruktur. Seperti itu, Ibu. Oke, Bu. Untuk pertanyaan lembar kerja Bu, bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian, Bu? Oke, jadi kalau untuk membimbing peserta didik dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian, tentu kita harus memerlukan sebuah pendekatan yang terstruktur, mendukung, dan bertahap gitu. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan, yang tentunya ini akan mendukung dan bertahapnya. Yang pertama ini ada penilaian diri. Nah, jadi di penilaian diri ini saya memberikan kriterianya yang jelas gitu. Jadi maksud yang jelas ini dengan cara saya menyediakan rubrik atau daftar kriteria yang spesifik tentang apa yang akan dinilai gitu. Misalnya kejelasan, kreativitas, ketepatan, terus juga ketajaman, terus juga atau yang mana ini akan memberikan panduan agar peserta didik tahu apa yang harus diperhatikan. Nah, contohnya itu memberikan contoh penilaian yang baik. Nah, misalnya bagaimana menilai sebuah tugas dengan jujur dan objektif sehingga mereka akan memahami prosesnya gitu. Kemudian ada juga akan mengajak mereka memulai dari penilaiannya itu dari hal yang sederhana. Jadi contohnya itu apakah saya menyelesaikan tugas tepat waktu? Nah, ini nih biasanya kan kalau misalnya penilaian itu lebih ke bagaimana hasilnya gitu. Tapi kalau dari hal yang sederhana itu bisa kita lihat dari prosesnya gitu. Jadi apakah peserta didiknya itu menyelesaikan tugas tepat waktu itu bisa merefleksikan mereka gitu dari hal yang sederhana. Nah, kemudian juga itu akan mendorong kejujuran mereka gitu. Jadi ditekankan bahwa penilaian itu tentu bukan hanya sekedar mencari nilai yang sempurna, tetapi mengenali kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Ini sangat sangat relevan dengan pembelajaran kita, pembelajaran pendidikan Pancasila yang identik dengan nilai dan moral. Maka dari itu dimulai dari kita menilai bagaimana hasil yang kita dapat itu tentu dari proses yang baik. Nah, seperti itu. Kemudian ada evaluasi diri. Nah, jadi evaluasi diri ini mengajarkan refleksinya itu secara terarah gitu. Seperti penjelasan yang saya sudah jelaskan tadi, tentu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang mana contohnya seperti apa yang berhasil, kemudian apa yang tidak efektif, apa bukti keberhasilannya. Nah, evaluasinya tentunya pertanyaan tersebut diajukan kepada peserta didiknya. Kemudian yang ketiga ada penyesuaiannya. Jadi setelah kedua hal tersebut, kita akan membantu, sebagai guru kita akan membantu mengidentifikasi hal-hal yang apa saja yang harus diperbaiki sama peserta didiknya. Karena kita telah melakukan evaluasi, kita tentunya akan membuat rencana konkret gitu. Jadi bagaimana hal-hal kemudian yang harus dilakukan oleh peserta didik. Nah, setelah kita membantu mengidentifikasi, kita harus memberikan dukungan praktiknya gitu. Jadi kalau misalnya pada mata pembelajaran harmonisasi dalam keberagaman penyelesaian strategi konfliknya itu dia ada kurang dalam materi tentang penyelesaian konfliknya, nah kita tentunya harus memberikan bimbingan
pada materi tersebut gitu. Kemudian setelah itu kita memantau dan memberikan umpan balik. Apakah setelah kita memberikan dukungan itu ada perubahan atau tidak? Nah, inilah apa namanya contoh dari pemberian pantauan dan umpan balik. Kemudian yang terakhir ada merayakan kemajuannya. Jadi kalau misalnya mereka sudah melampaui KKN atau sudah mampu pada materi yang mereka nggak bisa saja kita seperti contoh pada Ibu Siva dengan cara memberikan bintang, reward gitu, atau juga kita bisa merayakan dengan mengucapkan selamat dan memberikan tepuk tangan gitu, supaya mereka lebih semangat di pembelajaran selanjutnya. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Ibu Ulia Syarifatul Hayanis. Oke, Bu Ulia, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar? Oke, jadi untuk melibatkan peserta didik dalam mengevaluasi di akhir, nah tentunya kita menerapkan langkah-langkah yang pertama itu dengan mengidentifikasi diri. Ini tuh sebenarnya dalam penilaian diri sangat penting ya mengidentifikasi diri. Jadi merefleksikan pribadi, kita mengajak peserta didik untuk merenungkan kembali bagaimana proses pembelajaran yang mereka lakukan gitu. Jadi dengan cara kita bisa memberikan pertanyaan apa yang saya pelajari tentang diri saya selama ini gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang bisa saya pahami dan juga apa saja tantangan terbesar gitu. Pokoknya dalam mengidentifikasikan diri, merefleksikan pribadi, tentunya ini lebih kepada bagaimana pertanyaan-pertanyaan tersebut itu diajukan kepada peserta didik gitu untuk merefleksikan, untuk merenungkan kembali apa yang kurang, apa yang lebih pada diri peserta didik tersebut gitu. Kemudian bisa juga dengan portofolio atau bukti hasil gitu. Jadi mereka kita minta mereka meninjau kumpulan karya atau pencapaian mereka selama periode tertentu. Misalnya kalau pada pembelajaran ini kita menugaskan mereka melakukan apa namanya diskusi kelompok dengan hasil akhirnya itu proyek apa namanya poster gitu atau bisa juga video-video. Nah, bisa kita kumpulkan. Nah, gitu. Jadi kita bisa melihat apakah mereka tuh ada apa namanya kemampuan lebih di bidang desain gitu atau mungkin di bidang kreatif video begitu. Jadi tidak hanya tentang esai yang mana dia pada kemampuan kognitif saja gitu. Kemudian setelah itu ada umpan balik eksternalnya. Nah, di sinilah um, keterlibatan guru atau teman sebaya untuk memberikan masukan tentang kekuatan dan kontribusi mereka yang bisa memperkaya pemahaman mereka tentang diri mereka. Jadi kita tentunya dan juga temannya gitu memberikan masukan tentang kekuatan atau kelemahan yang telah mereka identifikasikan tersebut gitu. Oke, Nah, Bu. sebentar Ibu ada satu lagi. Mohon maaf sebelumnya ada untuk membangkitkan semangat belajarnya. Nah, ini yang terkadang memang kita melupakan gitu. Jadi terkadang kita melupakan hal-hal kecil yang ada pada peserta didik itu. Karena kita hanya terfokus pada hasil peserta didik, jadi kita bisa saja menyoroti kemajuan peserta didik. Kalau misalnya pada proses kita meminta mereka melakukan diskusi kelompok atau membuat apa namanya tugas proyek, nah kita tidak hanya pada hasil akhirnya, tapi kita bisa juga melihat pada proses mereka gitu. Jadi kita merayakan setiap proses kecil yang mereka lakukan seperti itu. Jadi dengan seperti itu kita akan mendorong peserta didik untuk lebih semangat juga, terus juga mereka merasa dihargai pada proses pembelajaran mereka. Seperti itu, Ibu. Oke, untuk pertanyaan terakhir Bu Ulia, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk menyempurnakan lebih lanjut? Oke, untuk membantu peserta didik melihat yang telah mereka pelajari, yang pertama, saya akan membantu memahami apa yang telah mereka pelajari. Jadi, saya akan mengadakan sesi ringkasan di mana peserta didik diminta menyebutkan apa yang mereka pelajari, baik secara individu ataupun kelompok. Nah, contohnya seperti ini.
kira-kira 3 hal apa yang Ananda kuasai pada topik ini. Nah, seperti itu. Kemudian juga bisa mendorong mereka meninjau karya atau catatan sebelumnya. Contohnya kayak pada tugas-tugas yang telah saya berikan, seperti itu. Nah, tugas-tugas tersebut itu akan membantu mereka mengenali proses secara visual gitu. Kemudian juga melakukan tes atau kuis reflektif. Jadi tes atau kuis reflektif ini gunanya untuk mengukur pemahaman mereka, kemudian setelah itu bisa melakukan diskusi hasilnya bersama-sama agar mereka menyadari apa yang sudah dikuasai gitu. Terus juga ada yang kedua, mengidentifikasi area yang membutuhkan penyempurnaan. Jadi maksudnya jadi ada analisis kekuatan dan kelemahannya. Mereka jadi mengetahui apa saja yang mereka rasa kurang dan apa saja yang mereka rasa lebih gitu. Jadinya mereka akan lebih mampu dan lebih optimal dalam proses pembelajaran. Dan juga yang ketiga, yang terakhir ada jadi saya akan memberikan peta pembelajarannya. Jadi di sini seperti peta konsep sederhana atau diagram tabel yang menunjukkan apa yang sudah dikuasai dan apa yang masih belum mereka kuasai sehingga menjadi target perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, hal ini tentu akan membantu mereka melihat gambaran besar terkait kekurangan dan kelebihan yang ada pada proses pembelajaran peserta didik. Seperti itu, Ibu. Oke, jadi menarik ya. Yang pertama itu mengadakan sesi ringkasan, meninjau tugas-tugas sebelumnya, melakukan tes atau kuis. Yang selanjutnya ada melihat kekuatan dan kekurangan dari peserta didik tersebut. Yang terakhir yaitu memberikan peta pembelajarannya, seperti itu, Bu. Oke, terima kasih kepada Ibu Ulia Syarifatul Hayanis. Untuk pertanyaan lembar kerja selanjutnya, saya ingin bertanya pada Ibu Siska Oktariza, SPD. Halo Ibu. Iya, Ibu Tirza. Terima kasih, Ibu. Oke, Bu Siska. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu Siska, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik? Silakan, Bu. Oke, terima kasih, Bu Tirza. Jadi, cara untuk mengkomunikasikan berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik adalah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu kita harus mengenali karakter peserta didik pada saat belajar. Karena seperti yang kita ketahui, setiap peserta didik itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi tidak semuanya peserta didik itu karakteristiknya sama di dalam suatu kelas. Yang kedua yaitu menyiapkan dan menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Jadi setelah kita mengetahui karakteristik peserta didik, kita juga harus mengetahui juga gaya belajar apa yang dimiliki oleh peserta didik tersebut agar kita dapat menyesuaikan bahan ajar apa yang cocok digunakan untuk peserta didik tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar peserta didik atau melakukan tes kemampuan awal yang untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan peserta didik tersebut. Jadi kita melakukan tes diagnosis awal kepada peserta didik tersebut untuk mengetahui pemahaman awal apa yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Kemudian merancang asesmen yang tepat. Kita merancang asesmen yang tepat untuk peserta didik di dalam kelas tersebut. Asesmen apa juga yang dapat digunakan di dalam suatu kelas tersebut dan yang cocok digunakan di dalam kelas itu. Kemudian mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan bakatnya. Dapat kita ketahui karena bakat yang dimiliki oleh peserta didik itu berbeda-beda, jadi kita harus membimbing peserta didik tersebut bakat apa yang dimiliki oleh peserta didik tersebut dan kita mengarahkannya bakatnya ke arah mana yang lebih cocoknya dan lebih tepatnya.
Kemudian yang terakhir, menggunakan media ajar yang menarik. Karena dapat kita ketahui ya Bu, pembelajaran PPKN ini biasanya dianggap oleh siswa di suatu sekolah itu merupakan pembelajaran yang membosankan. Jadi sebagai guru muda ini kita harus mencari bahan ajar, media ajar apa yang menarik yang digunakan untuk peserta didik tersebut agar peserta didik dapat mempunyai semangat belajar yang lebih kuat lagi agar mereka tidak menganggap pembelajaran PPKN ini menjadi pembelajaran yang membosankan. Oke Bu, mungkin hanya itu jawaban dari saya Bu. Oke, Bu Siska. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Siska, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Baik Bu Triza. Jadi kegiatan pembelajaran seharusnya dilakukan sesuai dengan rancangan yang dulunya disebut RPP atau sekarangnya disebut dengan modul ajar yang telah dibuat mulai dari kegiatan pembuka, inti, kemudian juga penutup. Namun ada kalanya proses pembelajaran yang kita lakukan tersebut tidak sesuai dengan modul ajar yang kita rancang tersebut. Oleh karena itu, modul ajar yang kita buat itu harus bersifat fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan kondisi kelas tersebut. Untuk itu, guru harus melakukan beberapa cara. Yang pertama itu guru menganalisis hambatan yang terjadi di sekolah tersebut, misalnya sarana atau prasarana yang tidak memadai. Kebetulan Bu, di sekolah yang tempat saya mengajar itu sarana dan prasarananya sudah cukup memadai, seperti ada infokus, labor komputer, labor IPA dan juga labor yang lainnya. Jadi menurut saya prasarana dan sarana di sekolah tempat saya mengajar sudah lumayan memadai. Kemudian merancang ulang rencana pembelajaran. Selanjutnya melakukan refleksi dan evaluasi terhadap rancangan pembelajaran sebelumnya. Dapat kita ketahui jika pembelajaran yang kita lakukan tersebut tidak sesuai dengan modul ajar yang telah kita rancang, maka dari itu kita harus merancang ulang modul tersebut, merevisinya agar modul tersebut sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya melakukan revisi terhadap rancangan pembelajaran. Maaf Bu, sebelumnya sudah saya sebutkan merevisi rancangan pembelajaran yang sebelumnya. Jika tidak sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan, maka kita harus merancang ulang modul ajar yang telah kita rancang tersebut. Baik Bu, mungkin sekian dari saya Bu. Ya, terima kasih Bu Siska Utariza. Untuk lembar kerja O, organis, yang pertanyaan pertama, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik, Bu? Baik Bu Tirza, terima kasih pada Bu Tirza. Jadi pengalaman belajar yang baik dapat membantu peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Jadi berikut ini ada beberapa cara untuk mengembangkan pengalaman belajar peserta didik itu yang dapat saya kemukakan. Ada beberapa cara. Yang pertama itu buatlah pembelajaran yang bermakna. Jadi maksud pembelajaran yang bermakna tersebut, siswa dapat mengetahui apa makna pembelajaran yang telah kita lakukan di kelas tersebut. Jadi ada manfaatnya pembelajaran yang kita lakukan terhadap siswa tersebut. Kemudian libatkan peserta didik secara aktif dalam berbagai pembelajaran. Jadi di sini kita sebagai guru tidak hanya menyampaikan materi saja, namun ada keterlibatan siswa di dalam kelas tersebut, misalnya dengan tanya jawab kepada siswa sehingga siswa merasa terlibat dan aktif di dalam sebuah pembelajaran di dalam kelas. Kemudian berikan umpan balik
yang konstruktif. Dapat kita ketahui, jika kita melakukan umpan balik kepada siswa di dalam kelas, maka misalnya siswa tersebut kita melakukan pertanyaan kepada siswa, kemudian siswa tersebut dapat menjawab pertanyaan tersebut. Kita memberikan umpan balik kepada siswa tersebut, misalnya dengan memberikan pujian atau memberikan nilai tambahan kepada siswa tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, buatlah pembelajaran yang menyenangkan. Sebagai guru muda, kita harus menciptakan pembelajaran bagaimana yang menyenangkan di dalam kelas tersebut. Hal yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama itu kita bisa mendekati siswa tersebut, apa karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Dengan kita mendekatinya, mungkin mereka itu menjadi lebih nyaman kepada kita juga saat melakukan pembelajaran di kelas itu, karena kita merasa lebih dekat dengan peserta didik tersebut. Baiklah Bu Triza, mungkin hanya itu Bu. Oke, Bu Siska Oktariza. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, yang kedua, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman, Bu? Jadi untuk meminimalkan kesalahpahaman dalam pembelajaran, saya menerapkan beberapa strategi ya Bu. Yang pertama yaitu saya menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Saya memastikan instruksi dan penjelasan disampaikan dengan bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Kemudian saya memberikan contoh dan yang non contoh. Dalam menjelaskan konsep, saya tidak hanya memberikan contoh yang benar, tapi juga contoh yang salah, agar peserta didik tersebut dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Kemudian melakukan visualisasi dan media pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui, gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik tersebut berbeda-beda, jadi kita juga harus menggunakan media ajar yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan kesempatan untuk bertanya kepada peserta didik. Saya memberikan waktu khusus untuk sesi tanya jawab dan refleksi agar siswa tidak malu mengungkapkan ketidaktahuannya tentang materi yang kita sampaikan. Kadang ada beberapa siswa itu tidak berani bertanya karena malu. Jadi hal tersebut membuat sebenarnya mereka tidak tahu, tapi dengan mereka bertanya kepada kita, mereka jadi mengetahui apa yang disampaikan di dalam sebuah materi tersebut. Baiklah Bu Triza, mungkin hanya sekian. Iya, Bu. Ibu bisa. Yang menarik tadi itu menggunakan contoh yang benar yang salah, Bu, agar tidak menimbulkan bisa membedakan ya, kan, Bu. Bisa membedakan si peserta didik bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, gitu kan, Bu? Bu Triza. Oke, Bu. Untuk pertanyaan yang terakhir, Bu, di lembar kerja yang terakhir pula, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas, Bu? Jadi selama dalam melakukan proses pembelajaran, saya menyusun pembelajaran dengan memperhatikan prinsip alur berpikir peserta didik dan alur kompetensi yang sistematis dengan ada beberapa langkah yang saya lakukan ya Bu. Yang pertama menggunakan pemahaman awal atau membangun pemahaman awal. Jadi di awal pembelajaran saya memulai dengan pertanyaan pemantik atau aktivitas sederhana yang mengaitkan materi dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi hal tersebut berguna untuk menarik perhatian siswa. Yang kedua itu mengembangkan materi secara bertahap. Materi disampaikan dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks. Jadi konkret ke abstrak serta diselingi dengan aktivitas eksploratif yang membuat siswa menjadi lebih aktif. Kemudian yang selanjutnya mengatur variasi kegiatan.
Saya menyeimbangkan antara kegiatan individu, kelompok, diskusi, dan praktik lapangan. Variasi ini penting untuk menjaga keterlibatan dan menghindari kejenuhan di dalam pembelajaran di kelas tersebut. Kemudian menutup dengan refleksi dan penilaian. Setiap akhir pembelajaran, saya mengajak siswa merefleksikan apa yang dipelajari dengan memberikan penilaian formatif, baik secara lisan, tertulis, maupun dengan observasi. Kemudian, dengan pengaturan yang sistematis dan fleksibel ini, proses pembelajaran selama yang saya lakukan ini menjadi lebih efektif dan menyenangkan, serta mampu memaksimalkan partisipasi aktif siswa dan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, mungkin hanya itu dari saya, Bu Tirza. Terima kasih, Bu Tirza. Oke. Terima kasih Bu Siska Oktariza dan terima kasih juga kepada Ibu Rika Rahmi, Ulia Syarifatul Hayanis, dan Ibu Sifatullah Hamid. Jadi yang terakhir tadi sebagai penutup pertanyaan untuk Ibu Siska Oktariza. Nah, semoga eh, apa yang kita diskusikan, apa yang kita bincang-bincang pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, Amin. terima kasih ibu-ibu calon guru hebat. Eh, Jumpa lagi untuk pertemuan selanjutnya. Oke, Bu, saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tirza. Ya, terima kasih semuanya. Sama-sama Ibu.